Let me do that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya dan Salam Kebajikan. Kami dari kelas 631B31 ingin mempresentasikan mengenai penerapan diferensial, integral tak tentu, dan integral tertentu. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Rinda Syifa Lewati bersama rekan-rekan saya, Alifia Nazwa dan Delia Radista Putri Ayu. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Alifia Nazwa. Nama saya Alifia Nazwa, saya akan menjelaskan penerapan diferensial. Penerapan diferensial ada elastisitas, fungsi marginal, dan nilai maksimum dan minimum. Yang pertama, saya akan menjelaskan elastisitas, yaitu ada permintaan, penawaran, dan produksi. Pertama, saya akan menjelaskan elastisitas permintaan. Merupakan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta karena adanya perubahan harga barang. Merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga barang. Elastisitas permintaan yaitu ND pada tingkat harga P. QD adalah fungsi permintaan dalam variabel P. QD aksen adalah turunan pertama dari fungsi QD terhadap P. Dengan soal, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 100 dikurang 4 P pangkat 2. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 15. Mari kita kerjakan elastisitas permintaan dengan soal. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 100 dikurang 4 P pangkat 2. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 15. Kita kerjakan dengan cara ND sama dengan QD aksen dikali P per QD. Jadi, QD sama dengan 100 dikurang 4 P pangkat 2. QD aksen sama dengan minus 8 P. Untuk mengetahui elastisitas permintaannya, yaitu sama dengan minus 8 P dikali P per 100 dikurang 4 P pangkat 2. Hasilnya, minus 8 P pangkat 2 per 100 dikurang 4 P pangkat 2. Selanjutnya, kita substitusi P sama dengan 15 untuk menghasilkannya, yaitu minus 8 dalam kurung 15 pangkat 2 per 100 dikurang 4 dalam kurung 15 pangkat 2. Hasilnya yaitu minus 1800 per 100 dikurang 900. Hasilnya adalah minus 1800 per minus 800. Jadi, hasilnya adalah 2,25. Maka permintaannya bersifat elastik, yang artinya jika harga barang naik 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang 2,25%. Jika harga barang turun 1%, maka jumlah yang diminta akan bertambah 2,25%. Yang kedua adalah elastisitas penawaran, yaitu menunjukkan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan karena adanya perubahan harga barang. Merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang ditawarkan terhadap persentase perubahan harga barang. Elastisitas penawaran disebut NS pada singkat harga P adalah NS sama dengan QS kuadrat dikali P per QS, dengan QS adalah fungsi penawaran dalam variabel P. QS aksen adalah turunan pertama dari fungsi QS terhadap P. Mari kita kerjakan dengan soal. Fungsi penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan 120 dikurang 5P pangkat 2. Tentukan elastisitas penawarannya pada singkat harga P sama dengan 5, yaitu NS sama dengan QS aksen dikali P per QS. QS sama dengan 120 dikurang 5P pangkat 2. QS aksen sama dengan minus 10P. Selanjutnya, NS sama dengan QD aksen dikali P per QD, yaitu minus 10P dikali P per 120 dikurang 5P pangkat 2. Hasilnya yaitu minus 10P pangkat 2 per 120 dikurang 5P pangkat 2. Selanjutnya kita substitusi 5 untuk memperoleh elastisitas, yaitu minus 10 dalam kurung 5 pangkat 2 per 120 dikurang 5 dalam kurung 5 pangkat 2 sama dengan minus 250 per 120 dikurang 125.
Hasilnya yaitu minus 250 per minus 5. Jadi elastisitasnya yaitu 50. Maka penawarannya bersifat elastik, yang artinya jika harga barang naik 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah 50%. Jika harga barang turun 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang 50%. Selanjutnya yaitu elastisitas produksi, menunjukkan besarnya perubahan jumlah output yang dihasilkan karena adanya perubahan jumlah input, merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah output terhadap persentase perubahan jumlah input. Elastisitas produksi sama dengan NP. Pada tingkat penggunaan faktor produksi X adalah NP sama dengan PR aksen dikali R per PR, dengan PR adalah fungsi produksi dalam variabel X. PR aksen adalah turunan pertama dari fungsi PR terhadap X. Selanjutnya kita kerjakan soalnya. Fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan PR sama dengan 25 X pangkat 3 dikurang X pangkat 2. Tentukan elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi X sama dengan 3. Mari kita selesaikan. PR sama dengan 25 X pangkat 3 dikurang 3 X pangkat 2. PR aksennya adalah 75X dikurang 6X. Mari kita hitung NP-nya, yaitu 75X dikurang 6X dikali X per 25X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2. Hasilnya yaitu 75X pangkat 2 dikurang 6X pangkat 2 per 25X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2. Selanjutnya kita substitusi X dengan 3, yaitu 75 dalam kurung 3 pangkat 2 dikurang 6 dalam kurung 3 pangkat 2 per 25 dalam kurung 3 pangkat 3 dikurang 3 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 675 dikurang 54 per 675 dikurang 27. Hasilnya yaitu 621 per 648. Jadi hasilnya yaitu 1,10. Maka penawarannya bersifat elastik, yang artinya jika harga barang naik 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah 50%. Jika harga barang turun 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang 50%. Fungsi marginal, yaitu turunan pertama fungsi total. Yang pertama, produk total. Jika fungsi total TP sama dengan 5X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 2, yaitu 15X pangkat 2 dikurang 8X. Selanjutnya, biaya total. Jika fungsi biaya total TC sama dengan 4Q pangkat 2 dikurang 16Q ditambah 50, maka fungsi biaya total marginalnya adalah 8Q dikurang 16. Selanjutnya, penerimaan total. Jika fungsi permintaan suatu produk adalah TR sama dengan 2Q pangkat 2 ditambah 24Q, maka fungsi penerimaan marginalnya yaitu 4Q ditambah 24. Selanjutnya, utilitas. Jika fungsi utilitas total TU sama dengan 150Q ditambah 6Q pangkat 2, maka utilitas marginalnya adalah 150 ditambah 12Q. Nilai maksimum. Jika fungsi penerimaan total TR sama dengan 2Q pangkat 2 ditambah 24Q, maka penerimaan total maksimum dicapai pada saat TR aksen sama dengan 0. 4Q tambah 24 sama dengan 0. 24 sama dengan 4Q. Q sama dengan 24 per 4. Hasilnya adalah 6. Biaya penerimaan total maksimum. TR max sama dengan 2Q pangkat 2 dikurang 24Q sama dengan 4 dalam kurung 6 pangkat 2 ditambah 24 dalam kurung 6 sama dengan 144 ditambah 144. Hasilnya yaitu 288. Penerimaan total maksimum dicapai untuk kuantitas penjualan Q sama dengan 6 dengan penerimaan total maksimum sebesar 288. Jika fungsi biaya total TC sama dengan 4Q pangkat 2 dikurang 16Q ditambah 50 dan fungsi penerimaan total TR sama dengan 2Q pangkat 2 ditambah 24Q,
maka fungsi keuntungan totalnya yaitu N sama dengan TR dikurang TC, yaitu 2 Q pangkat 2 ditambah 24 Q dikurang 4 Q pangkat 2 dikurang 16 Q ditambah 50, yaitu hasilnya minus 2 Q pangkat 2 ditambah 40 Q dikurang 50. Keuntungan total maksimum dicapai pada saat N aksen sama dengan 0, 4Q ditambah 40 sama dengan 0, 4Q sama dengan 40. Q adalah 40/4, yaitu 10. Besarnya keuntungan total maksimum N max sama dengan minus 2 Q pangkat 2 ditambah 40 Q dikurang 50 sama dengan minus 2 dalam kurung 10 pangkat 2 ditambah 40 dalam kurung 10 dikurang 50, yaitu 15. Keuntungan total maksimum dicapai untuk kuantitas penjualan Q sama dengan 10 dengan keuntungan total maksimum sebesar 15. Nilai minimum jika fungsi biaya total TC sama dengan 4Q pangkat 2 dikurang 16Q ditambah 50, maka biaya total minimum dicapai pada saat TC aksen sama dengan 0, 8Q dikurang 16 sama dengan 0, 8Q sama dengan 16, Q sama dengan 16/8. Biaya penerimaan total minimumnya yaitu TC min sama dengan 4Q pangkat 2 dikurang 16Q ditambah 50 sama dengan 4 dalam kurung 2 pangkat 2 dikurang 16 dalam kurung 2 ditambah 50 sama dengan 16 dikurang 32 tambah 50, yaitu 34. Jadi biaya total minimum dicapai untuk kuantitas produksi Q sama dengan 2 dengan biaya total minimum sebesar 34. Saya Rinda, saya akan mempresentasikan mengenai integral tertentu. Integral tertentu yaitu dari suatu fungsi fx terhadap x diintonasikan sebagai integral fx dx. Dan integral kebalikan dari turunan atau bisa disebut juga antiturunan. Rumus umum integral itu integral ax n dx sama dengan a bagi n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah c. Dan bentuk umum integral tertentu dari suatu fx terhadap x adalah integral fx dx sama dengan fx plus c, di mana f turunan sama dengan fx. Penerapan integral tertentu dari fungsi marginal. Integral fungsi marginal sama dengan fungsi totalnya. Jadi untuk produksi marginal kita tanda dengan simbol MP. Jadi rumusnya itu MP dx sama dengan TP atau produksi total. Dan fungsi biaya marginal dengan simbol MC. Jadi integral MC dq sama dengan TC atau biaya total. Dan penerimaan marginal atau simbol MR dq sama dengan TR atau penerimaan total. Dan utilitas marginal atau MU integral MU dq sama dengan TU, utilitas total. Untuk fungsi produksi total, P sama dengan integral MP sama dengan 2F turunan X dx sama dengan Fx plus K, rata-rata dari fungsi produksi total. Terus AP sama dengan TP bagi Q. Kita lanjut aja ke soal. Untuk soalnya, jika diketahui fungsi produksi totalnya yaitu marginalnya sama dengan MP sama dengan 20X minus 6X pangkat 2, tentukan fungsi produksi total dan produksi rata-ratanya. Untuk fungsi produksi total sama dengan TP sama dengan integral MP dx 20X. Karena 20X itu pangkat 1, jadi 20X bagi 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 minus, nah kalau misalnya X pangkat 2 berarti kita tambahin 1, jadi 6 bagi 2 tambah 1 X 2 tambah 1. Jadi hasilnya 20x 20 dibagi 2 sama dengan 10x, dan pangkatnya itu 1 tambah 1 2, jadi 10x pangkat 2. Dan untuk yang 6 minus 6 bagi 3 sama dengan 2, dan pangkatnya jadi 2x pangkat 3. Jadi hasilnya itu 10x minus 2x pangkat 3.
Catatannya itu konstanta K dalam fungsi produksi total sama dengan 0. Dan untuk fungsi produksi rata-rata itu sama dengan AP sama dengan TP bagi X sama dengan, yaitu kita masukin dari tadi hasil TP, yaitu 10X pangkat 2 minus 2X pangkat 3. Jadi bagi X, hasilnya yaitu 10X minus 2X pangkat 2 tambah K per X. Selanjutnya fungsi biaya total. Fungsi biaya total itu ditandai dengan simbol TC. Jadi TC sama dengan integral turunan F turunan Q dQ sama dengan integral MC dQ sama dengan FQ plus K. Dan biaya rata-rata itu AC sama dengan TC bagi Q. Soalnya, jika diketahui fungsi biaya marginal MC sama dengan 6Q pangkat 2 minus 8Q tambah 12, maka tentukan fungsi biaya total dan biaya rata-ratanya. Biaya total TP sama dengan integral MC dQ, integral 6Q pangkat 2 minus 8Q tambah 12 dengan 6X sama seperti tadi karena pangkatnya 2, jadi 6X bagi 2 tambah 1, kita selalu tambahkan 1, dan X pangkat 2 tambah 1 minus 8 bagi 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 plus 12Q tambah K. Jadi hasilnya 2Q pangkat 3 minus 4Q pangkat 2 plus 12Q tambah K. Konstanta K adalah biaya tetapnya FC. Si biaya rata-ratanya yaitu hasil dari TP, yaitu 2Q pangkat 3 minus 4Q pangkat 2 plus 12Q plus K bagi Q. Jadi hasilnya dari biaya rata-rata yaitu 2Q pangkat 2 minus 4Q tambah 12 tambah K per Q. Selanjutnya, fungsi penerimaan total. Penerimaan total dengan rumus TC sama dengan integral MR dQ sama dengan FQ plus K. Rata-ratanya AR sama dengan TR plus Q. Untuk soalnya, jika diketahui fungsi penerimaan marginal MR sama dengan 800 minus 4Q, maka tentukan fungsi penerimaan total dan penerimaan rata-ratanya. Fungsi penerimaan total TR sama dengan integral MR dQ, integral 800 minus 4Q dQ, 800Q minus 4 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 plus K, maka 800Q minus 2Q pangkat 2. Konstanta K dalam fungsi penerimaan total sama dengan 0. Fungsi penerimaan rata-ratanya yaitu AR sama dengan TR bagi Q. Jadi 800 minus 2Q pangkat 2 per Q, hasilnya yaitu 800 minus 2Q. Nama saya Delia Radista Putri Ayu. Saya akan menjelaskan tentang integral tertentu. Integral tertentu dibagi menjadi dua, yaitu surplus konsumen dan produsen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang surplus konsumen. Jika P sama dengan FQ adalah fungsi permintaan dalam variabel Q, maka besarnya surplus konsumen sama dengan integral 0 sampai QO dengan integralnya FQ dQ yang dikurangi dengan QO, yang dikurangi dengan PO. Contoh soal fungsi permintaan, suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 18 min 4Q. Jika tingkat harga pasar 10, penyelesaiannya P sama dengan 10, Q sama dengan 0. Yang perlu dilakukan adalah menginput ke fungsi permintaannya sehingga diperoleh Q sama dengan 2. Selanjutnya, CS atau surplus konsumen sama dengan integral 0 sampai QO dengan integralnya FQ yang dikurangi dengan QO yang dikurangi dengan PO sama dengan integral 0 sampai 2 dengan fungsi permintaannya yaitu 18 min 4Q terhadap DQ kemudian dikurangi dengan 2 sebagai QO dan 10 sebagai PO. Kemudian hasil integral dari fungsi 18 min 4Q adalah 18Q min 4 per 2 Q kuadrat dengan luas area 0 sampai 2. Kemudian 0 dan 2 disubstitusikan ke hasil integral dan dikurangi dengan 20. Hasil dari penginputan 2 ke integral 18Q dan 4 per 2 adalah 36 min 8 dikurangi 20 sehingga hasil akhirnya adalah 8. Yang kedua, tentang surplus produsen.
Jika P sama dengan FQ adalah fungsi penawaran dalam variabel Q, maka besar surplus produsen adalah PS sama dengan QO PO yang dikurangi dengan integral 0 sampai QO FQ dQ. Contoh soal fungsi penawaran suatu barang P sama dengan 2Q plus 6 dengan harga keseimbangan pasarnya 10, maka PS sama dengan 2 sebagai QO dikalikan dengan 10 sebagai PO dikurangi integral 0 sampai 2 dengan fungsi penawaran 2Q plus 6 dQ, sehingga diperoleh 20 dengan hasil integralnya yaitu 2/2Q kuadrat plus 6Q dengan batasan 0 sampai 2, sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah 4.